Keluarga Kalangi Nuda, keluarga NN kelompok 8 atas kelulusan seleksi PP3 atau P3K, Saudari Meriska Anggraini Tampadongko atas kesembuhan dari sakit dan dalam proses pemulihan. C. Persembahan persepuluhan, Saudari NN kelompok 12, NN kelompok 18. D. Syukur jemaat untuk pembangunan gereja. Keluarga Pamuna Manurip, keluarga Lodong Sandewa, Ibu Sukatri, Meilani Sindintowen Cali, keluarga Kalangi Nuda. E. Mendoakan kehidupan jemaat dalam pekerjaan, usaha dan pendidikan, jemaat yang mengadakan perjalanan keluar atau kembali ke kota Palu. F. Mendoakan jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun dalam proses pemulihan di rumah, jemaat yang berduka cita dan dalam pergumulan lainnya. G. Mendoakan para pensiunan dan orang tua lanjut usia. H. Mendoakan Majelis Sinode dan Majelis Klasis Palu. I. Mendoakan program pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. J. Mendoakan badan-badan pelayanan di GKST Jemaat Immanuel Palu. K. Mendoakan pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. L. Mendoakan proses pembangunan gereja Immanuel Palu. M. Mendoakan semua hamba Tuhan, para pendeta, majelis, pekerja gereja, dan semua yang memberi diri dalam pelayanan saat ini. Bapak Ibu yang kekasih dan diberkati Tuhan, menyambut pelayanan firman jemaat diajak berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Menyanyi nyanyian rohani nomor 14 ayat 1 dan 4, kesukaan yang ceria.
Kita teduh di hadapan Tuhan. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita muliakan Tuhan, alangkah elok rumah-Mu. Mazmur 131 kita akan baca secara berbalasan ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mazmur 131 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, teks yang dicetak keluar oleh pelayan Tuhan dan yang ke dalam oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, Sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Dan pengakuan ini kita akan menyerukannya sebagaimana seruan Mazmur 51 ayat 3 hingga 6 dan ayatnya yang ke-12. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, maka dengarkanlah kepastian pengampunan dosa sebagai berita anugerah Allah. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita muliakan Tuhan, ajaib anugerah Yesus. Ajaib
Setelah kita dilayakkan oleh Allah, kita diampuni dari dosa dan kesalahan kita, maka Ia tetap setia dan adil. Firman Tuhan datang sebagai hukum Allah yang akan menuntun kita. Roma 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10 berkata, "Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat." Kita muliakan Tuhan, pujian Injil yang beri hidup. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lembaga Alkitab memberi judul Rasul-Rasul Menanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan
memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Salam. Salam juga kepada jemaat yang saat ini sedang bersekutu, beribadah di rumah melalui live streaming pada saat ini. Apa kabar Bapak Ibu? Ya. Nyaman juga di sini toh? Iya. Kami sebagai hamba Tuhan dan juga PHMJ, Panitia Pembangunan, mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian atas dukungannya. Kita sudah boleh beribadah di tempat ini. Ini sangat luar biasa. Sejak kita rencanakan, kita akan pindah. Saya membayangkan keberadaan kita. Ada pernyataan-pernyataan seperti bangsa Israel mau keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya. Dan memperhatikan ibadah pada hari Kamis memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Kami sebagai pelayan Tuhan, jujur kami katakan bahwa kami sangat senang. Luar biasa kepercayaan jemaat. Tidak kemana-mana dan tetap datang di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baru saja kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, tepatnya pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2023. Suatu peristiwa historis, peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Ini adalah fakta, ini adalah kenyataan yang disaksikan langsung oleh murid-murid dan orang-orang yang berada, yang bersama-sama dengan mereka. Bacaan kita di dalam ibadah pada saat ini mengkisahkan setelah Yesus terangkat ke sorga, maka kembalilah para rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun. Mereka tinggal bersama-sama di ruang atas tempat mereka menumpang dan mereka sedang menanti-nanti. Mereka sedang menanti-nanti. Bapak Ibu Saudaraku, mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan atas perintah Yesus yang disampaikan ketika mereka masih sama-sama dengan Yesus belum terangkat ke sorga. Mereka sama-sama makan dan Yesus menyuruh mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yaitu Roh, bahwa akan diberikannya kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka, yaitu Roh Kudus. Dengan diberikannya Roh Kudus, maka mereka akan diberi kuasa. Pertanyaannya, Bapak Ibu, mengapa Tuhan Yesus melakukan hal ini? Mengapa Yesus melakukan semua? Para rasul harus tinggal dulu di Yerusalem.
dan jangan meninggalkan. Bapak Ibu, kepergian atau keterangkatan Yesus ke sorga ini bukan hal yang mudah. Ini adalah suatu masalah di dalam keberadaan murid-murid sehubungan dengan keberadaan mereka secara politik, bahwa mereka pada saat itu masih dikuasai oleh Roma. Para rasul masih sempat mengatakan kepada Yesus. Kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Di sini terlihat, di sini tergambar bahwa mereka masih menginginkan, mencita-citakan, mengharapkan bahwa kehadiran Yesus sebagai Mesias itu akan membentuk satu pemerintahan, sebagai satu kerajaan yang diperintah oleh Yesus, dan dia sebagai raja seperti Raja Daud. Ini yang ada di pikiran para murid. Tetapi apa dijawab oleh Yesus? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Itu masalah yang pertama. Dan masalah yang kedua adalah ketika di Bukit Zaitun menyaksikan keterangkatan Yesus ke sorga, maka mereka menengadah, mereka melihat ke langit. Pandangan mereka itu menunjukkan bahwa mereka akan kehilangan harapan. Sampai diingatkan oleh dua malaikat yang datang kepada mereka, mengapa kamu melihat ke langit? Dia yang terangkat ke surga akan datang kembali. Ya. Tuhan melalui malaikatnya memberikan penguatan kembali kepada rasul-rasul yang saat itu sudah hampir ada pada titik lemah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan demikian maka Yesus menyuruh para rasul harus berada di Yerusalem. Ini berarti para rasul harus terlebih dahulu dilengkapi dengan Roh Kudus. Dengan diberikannya Roh Kudus, maka mereka akan diberi kuasa. Roh mereka harus dipulihkan. Yang tadinya mereka menganggap bahwa Mesias harus datang sebagai raja di dalam pemerintahan di dunia ini, harus digugurkan, harus dilenyapkan, harus dipulihkan. Demikian juga murid-murid masih dalam keadaan takut. Peristiwa di Getsemani, ketika Yesus ditangkap, murid-murid lari, terpencar. Dan salah satu muridnya, yaitu Simon Petrus, menyangkali Yesus. Ini mau mengatakan bahwa mereka sebetulnya takut di dalam mengemban tugas pelayanan ini. Nah, ini semua harus dipulihkan. Jadi mereka diberikan roh dan diberikan kuasa. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah peristiwa ketuangan Roh Kudus? Di sini murid-murid kelihatan ada begitu perubahan yang besar. Yang tadinya takut, tidak takut lagi. Mereka rela berkorban, bahkan nyawanya pun dia pertaruhkan. Dan dia berani untuk keluar. Ya. Bapak Ibu, Yesus juga
melarang mereka untuk keluar di Yerusalem. Karena pekerjaan yang dikerjakan oleh para murid ini adalah pekerjaan yang besar. Karena Yesus mempunyai cita-cita, Yesus mempunyai keinginan yang besar kepada murid-muridnya sehubungan dengan pelayanan yang akan diembannya. Pertama mulai di Yerusalem, kemudian di Yudea, Samaria, dan ke ujung bumi. Yesus memulihkan dulu keberadaan mereka, agar ketika keluar mereka sudah punya ketahanan mental. Mereka telah diteguhkan iman mereka. Salah satu di antara pelayanan mereka yang saya sebutkan tadi, ya, yang pertama di Yerusalem, kemudian ya di Samaria. Samaria adalah orang-orang yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus adalah orang-orang Yahudi. Apakah mereka mau melayani orang Samaria jika tidak dipulihkan hatinya? Dan setelah itu murid-murid akan pergi ke seluruh dunia. Ini pekerjaan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, setelah Roh Kudus menghinggapi mereka, kuasa sudah ada kepada mereka, maka roh mereka menyala-nyala. Mereka dengan berani berkhotbah. Ya, mereka siap untuk menghadapi tantangan apapun. Inilah Roh Kudus, inilah kuasa yang ada kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita di tempat ini, kita juga mengalami situasi atau keadaan yang baru. Mau tempatkan saja tempat pundi, kita bertanya di mana Pak Pendeta? Mau tempatkan meja di mana Pak Pendeta? Di mana saya mau berdiri? Itulah keadaan yang kita hadapi. Kemudian di jalan sana ada yang sudah lewat, ya, balik ulang baru masuk. Inilah keadaan yang kita hadapi. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang datang menyapa kita, kiranya ini memberi inspirasi dan juga motivasi, kekuatan kepada kita. Kita berada di tempat ini karena Tuhan mempunyai rencana besar kepada jemaat Immanuel Parigi. Rencana Tuhan kepada jemaat Immanuel Parigi adalah akan membangun gedung gereja yang besar, karena jemaat Immanuel punya jemaat yang banyak. Tuhan tidak menginginkan ada beribadah di samping kiri dan di samping kanan. Tuhan tidak menginginkan berada di depan, di teras. Tuhan menginginkan supaya jemaat Immanuel ada di dalam satu ruangan. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu, kalau Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di Yerusalem, jangan kemana-mana. Jika boleh, kita juga tinggal beribadah di sini. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Sebab di sini kita akan bergumul. Di sini kita akan berbuat, merespon rencana Tuhan yang besar. Bapak, Ibu, firman Tuhan yang datang menyapa kita di dalam bacaan kita. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-13. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Iya, kita juga di sini menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan beberapa nama-nama di sini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa
bersama-sama. Mereka bertekun, ya, sehati. Bapak Ibu berbicara bertekun, itu menuntut suatu ketahanan kita. Sejauh mana kita punya daya, punya kekuatan untuk bertahan. Sehati adalah pekerjaan yang tidak mudah. Pekerjaan yang harus dikerjakan. Sebab satu dua orang belum tentu hatinya sama. Nah, bagaimana kita mau sehati? Bagaimana kita harus sepikir kalau hatinya si A, si B, si C berbeda? Firman Tuhan datang mengatakan kepada kita supaya kita sehati. Kita telah dikaruniakan, diberi Tuhan Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan itu ada kepada kita. Bapak Ibu, kita sudah ada di tempat ini. Saya mau katakan, inilah kekuatan Roh itu bekerja kepada kita, sehingga kita mampu untuk memulai pembangunan gedung gereja yang baru, di mana kita harus bergereja dulu di tempat ini. Kita di sini, seperti yang saya katakan tadi, akan menggumuli beban yang begitu besar untuk merespon rencana Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita juga punya semangat berapi-api seperti para rasul. Jika demikian, maka pembangunan gedung gereja kita, saya pastikan tidak akan lama. Banyak jemaat yang bertanya, Pak Pendeta, kira-kira berapa lama jemaat gedung gereja baru itu akan dibangun? Saya cuma diam, Bapak Ibu. Dan saya mau katakan melalui firman Tuhan, seperti yang ditanyakan oleh murid-murid kepada Yesus, dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Masa dan waktu ada di dalam kekuasaan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan 2 tahun, 3 tahun, kita sudah bisa atau kita bisa mulai tempati. Ini adalah rencana Tuhan. Kita hanya mengikuti. Dan saya percaya kita punya keinginan, kerinduan bahwa gedung gereja tidak akan lama. Karena itu, iuran yang ada mungkin sudah ada di tangan kita. Kategori A 600.000 per tahun. Kategori B 1.200.000. Kategori C 2.400.000. Kategori D 6 juta. A, B, C, D, E. Kategori E 12 juta. Bapak Ibu, kalau memang roh kita ada dan itu menyala-nyala, apakah kita tidak bisa mengambil yang bagian berapa Bapak Ibu? Bagian B, iya, atau bagian C. Bapak Ibu, ada jemaat saya dapat, dia punya mobil 2, motor 3 atau 4, tapi dia ambil yang 600. Saya bilang, oh Tuhan, kalau seperti ini jemaat kapan? Kalau ini motivasi jemaat, kapan mau jadi ini gereja? Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, jika memang kita bisa mengambil yang kategori A, kita ambil. Ya. Lebih baik mengambil kategori A daripada pergi dulu di jemaat lain. Ya. Lebih baik ambil saja
daripada mau dihindari. Bapak Ibu, saya cerita sedikit pengalaman saya melayani di jemaat Parigi Selatan. Ada salah satu jemaat, tidak usah saya sebutkan namanya. Ketika mereka mau membangun, maka ada, saya tahu 27 jemaat yang mencari masalah dan dia tinggalkan jemaat GKST. Kemudian jemaat yang tinggal ya hampir setengah dan mereka membangun. Begitu hampir selesai, mulai satu-satu datang di majelis untuk minta mau kembali. Tetapi apa gembala bilang dengan majelis? Boleh, tapi kita mau kalkulasi dulu. Ya. Dari jumlah anggaran yang kami dibebankan kepada kami, begitu juga kamu. Kita akan bebankan. Ya, ada yang siap dan ada yang tidak. Ya. Kita jaga supaya tidak terjadi seperti ini. Sebab ini rencana Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Bisa ini menjadi sebuah perenungan kita. Ini adalah rencana Tuhan untuk jemaat Immanuel Palu. Roh Tuhan akan bekerja kepada kita sehingga kita dapat melangsungkan kehidupan kita, dan juga ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan. Sebab Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati orang yang memberi. Dia akan memberkati setiap kita yang merespon kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku, terakhir, satu hal yang sangat penting. Di jemaat kita di tempat ini kita beribadah. Kita tidak seasas. Ada perbedaan, ada sedikit perbedaan. Bapak Ibu mungkin ada yang memperhatikan ketika kita sementara makan di luar pada hari Kamis, Bapak Ibu lihat saya pegang sapu dengan apa namanya itu, apa lagi namanya? Iya, yang merokok Bapak Ibu, saya amati terus. Di mana dia mau buang puntung rokoknya. Ketika dibuang saya pergi pungut. Kenapa? Karena saat itu juga jemaat yang ada di sini sudah mau masuk ibadah. Jam 9. Saya tidak mau, dan saya kira kita bersama-sama tidak mau. Mau ada cerita, mau ada kesan yang buruk terhadap kita. Karena itu, kalau kita mau merokok memang di sana. Iya. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jika ada acara, jangan sampai dibawa minuman. Demikian juga jangan sampai dilihat dari kita, dari mereka pertengkaran. Firman Tuhan mengajak kita supaya betul-betul di sini kita merukun-rukunkan diri kita dengan sesama. Kita di sini sehati, kita di sini sepikir. Ini adalah bentuk dari kesaksian kita. Dan inilah model kesaksian kita di tengah-tengah lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan-Mu sehingga kami boleh untuk datang di rumah-Mu yang kudus. Kami bersyukur karena kami tahu bahwa di dalam persekutuan ibadah kami pada saat ini Engkau hadir. Mari Tuhan berkati kami. Karuniakan kepada kami damai sejahtera-Mu. Beri kepada kami hikmat akal budi. Sehingga kami mampu Tuhan
ketika kami hadir di tempat ini, kami akan memperlakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah menyapa kami melalui firman yang telah kami baca dan renungkan. Ya Roh Kudus, meteraikan ini di dalam hati dan perenungan kami, sehingga kami dapat di dalam menjalani kehidupan ini, kami terus berpaut di dalam kehendak-Mu. Ya Bapa, dalam persekutuan ini, kami mendukung di dalam doa, baik pribadi maupun keluarga-keluarga, yang memberi persembahan syukur oleh karena hari ulang tahun pernikahan, bersyukur oleh karena berbagai-bagai kenyataan yang mereka hadapi, bersyukur oleh karena mereka telah diberkati oleh Tuhan pekerjaan-pekerjaan mereka. Ya Bapa, mari terima dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu. Demikian kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Ya Bapa, kami punya Engkau adalah Allah kami yang berkuasa dan penuh dengan kasih. Karuniakan kepada kami selalu kekuatan. Biarlah Roh Kudus yang telah memberikan kekuatan para rasul, memberi motivasi kepada mereka, semangat kepada mereka, demikian juga kami. Sebab ada saja hal-hal masalah yang membuat kami menjadi lelah, bahkan kami frustrasi. Kami putus asa dalam menghadapi kehidupan ini. Karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa membangkitkan semangat gairah kami. Apalagi Tuhan, di dalam kami merencanakan pembangunan gereja Tuhan sebagai rencana Tuhan untuk jemaat Immanuel Palu. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa akan berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Ya Bapa, berkati setiap usaha dan pekerjaan-pekerjaan kami, sehingga dari sana Tuhan kami boleh memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan masa depan anak-anak kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjuangan anak-anak kami melalui pendidikan di bangku studi, mulai dari tingkat dasar sampai di perguruan tinggi. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati juang mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan kelak akan berhasil. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit. Jumpai mereka Tuhan dalam kelemahannya, beri kesembuhan. Yang berduka Tuhan, karuniakan kekuatan dan penghiburan. Demikian jemaat-Mu yang saat ini tidak bersama kami beribadah. Mereka keluar kota atau sedang perjalanan masuk ke kota Palu. Sertai Tuhan, tibakan dengan selamat. Demikian kami berdoa untuk orang tua kami yang lanjut usia, anak yatim piatu, janda duda. Tuhan akan menolong, memberkati senantiasa kehidupan mereka, mencukupkan kebutuhan mereka. Demikian ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk semua hamba pelayan yang memberi diri di Jemaat Immanuel Palu. Karuniakan kepada kami selalu kesetiaan, sehingga kami mampu untuk mengerjakan pekerjaan ini dengan penuh tanggung jawab. Berkati kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami, mulai dari pusat sampai di pelosok. Sertai dan berkati di dalam roda pemerintahan mereka. Demikian juga para Polri dan TNI. Dalam pelayanannya kepada masyarakat, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Bapa di dalam sorga, kami berdoa secara khusus untuk panitia pembangunan, tim ASEP. Ya Tuhan,
Engkau perlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Sehingga mereka mampu Tuhan dipakai menjadi alat di tangan. Sehingga apa yang menjadi rencana-Mu, mereka akan kerjakan dengan baik. Beri selalu kepada mereka kesehatan tubuh. Berdoa kami Tuhan untuk keberadaan kehidupan kami di pekan yang kami jalani. Ya Tuhan, dahului langkah kami. Tuhan menuntun, menyertai, menjauhkan dari kami pencobaan, mara bahaya, bahkan kecelakaan. Kasih setia-Mu serta berkat dan anugerah-Mu menjadi bagian kami. Ini doa kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk asistensi kelompok pelayanan 13 yang telah memberi diri dalam ibadah ini. Tuhan memberkati pelayanan mereka, memberkati keluarga rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dijemput kita berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikubur, turun ke dalam kematian. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tahanlah dan berjuanglah. Kita akan memberi persembahan, kita pujikan bagi Tuhan, pujian Tuhanku berkat-Mu limpah. Bagai hujan yang deras.
Doa persembahan jemaat dijemput berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita melakukan pujian nyanyian rohani nomor 129 ayat 1 sampai 3, karunia baik semua. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat. 1. Informasi cuti pengurus harian Majelis Jemaat. Wakil Bendahara Jemaat Penatua Yulin Wanihi tengah menjalani masa cuti selama 12 hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai 01 Juni 2023. Selama menjalani masa cuti tersebut, tugas tanggung jawabnya selaku wakil bendahara jemaat akan dikerjakan oleh bendahara jemaat dan dalam pengaturan pengurus harian majelis jemaat. 2. Sakramen Perjamuan Kudus Oikumene. Ibadah Minggu 28 Mei 2023 akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus Oikumene. Sakramen Perjamuan Kudus juga dilayani di rumah dan di rumah sakit. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus di rumah hanya diperuntukkan bagi jemaat lanjut usia atau lansia dan jemaat yang tidak dapat mengikuti perjamuan di gereja. Pengurus kelompok melaporkan anggota jemaat yang dilayani di rumah maupun di rumah sakit selambat-lambatnya hari Kamis 25 Mei 2023. Majelis kelompok yang mengikuti tim pelayanan perjamuan mengutus 3 orang majelisnya beserta kendaraan roda 4. Adapun tim pelayanan perjamuan adalah sebagai berikut. Tim 1, Pendeta Onesimus Lantigimo MTH didampingi Majelis Kelompok 6. Tim 2, Pendeta Pelino Koleba STH didampingi Majelis Kelompok 7. Tim 3, Pendeta Herlin Indrianti Lino SSI Teol didampingi Majelis Kelompok 8. Tim 4, Pendeta Nelce Koedio SMTH didampingi Majelis Kelompok 9. Dan tim 5, Pendeta Novanda RS Montolu STH didampingi Majelis Kelompok 10. 3. Proses pemindahan kantor gereja. Sehubungan dengan proses pemindahan kantor gereja, maka pelayanan administrasi kantor gereja ditiadakan selama 3 hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Rabu, tanggal 22 sampai tanggal 24 Mei 2023. Kantor gereja akan beroperasi kembali mulai hari Kamis 25 Mei 2023 di kantor gereja sementara. Warta tambahan. 1. Ibadah Bapak kelompok 3 dilaksanakan pada Rabu 24 Mei 2023
pukul 18.00, tempat Bapak Benyamin Abbas. Alamat Jalan Guru Tua, Perum Kelapa Asri, Blok C4 nomor 7. Pelayan firman Pendeta Resmina Patoro MTH. 2. Pada saat ini pemuda gereja IFGF mengadakan basar di tempat. Di depan gereja diharapkan partisipasi jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan dijemput berdiri. Kita muliakan Tuhan, pujian pergilah dengan sejahtera. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, ini adalah awal kita beribadah. Dan di sini kita terus beribadah sampai gedung gereja kita Jemaat Immanuel Palu sudah bisa kita tempati. Majelis Jemaat Immanuel Palu, khususnya asistensi kelompok pelayanan 13 mengucapkan selamat hari Minggu dan salam.